channel for over video gaming, powered by Playday.id. Lo guys, hari ini gue bakal main Patchwork dan kali ini bakal main sendiri. Cuman gue bakal kasih tunjuk ke orang gimana rasanya main berdua because that's the only player count available for this game. Kita bakal jadi pemain kuning melawan pemain hijau. Gue udah siapin displaynya, semua tilenya udah diacak dan tile terkecil di sini, meaning token netralnya di sini. Seperti yang kalian lihat, token waktu kita di atas pemain hijau, berarti kita akan menjadi pemain pertama. Langsung aja kita memulai permainan dan melihat siapakah yang bisa membuat mahakarya yang terindah pada akhirnya. Gue ubah posisi displaynya dikit ya, jadi bukan membentuk lingkaran tertutup, tapi gue buka mengular ke arah luar. Sebagian besar tiles yang masih jauh dari token netral nggak bakal kalian lihat di kamera untuk saat ini. Tapi tenang aja, gue jujur gue nggak ada ubah urutannya, semuanya sama seperti yang kalian lihat di awal video tadi. Oke, langsung aja kita mulai, kita bisa show atau advance. Untuk saat ini, gue nggak mau advance dulu ya, karena kita masih punya cukup kancing. Tugas utama kita adalah membuat patchwork yang sangat indah memenuhi board kita. Dan kalau kita lihat, opsi yang tersedia adalah 3 tiles ini, karena itu adalah 3 tiles yang berada tepat di depannya token netral. Yang ini kita bisa beli 2 kancing atau 3 kancing. Kalau yang ini masih jauh lah, perlu 10 kancing. Dan yang ini lebih menarik ya, karena walaupun dia lebih mahal, tapi dia memiliki gambar kancing. Setiap kali kita melewati icon kancing, ini akan memberikan kita income 1. Ya, gue bakal beli tiles yang inilah. Harganya adalah 3 kancing. Gue balikin ke supply, gue ambil tasnya, token netralnya maju, dan ya ini bisa gue taruh dimanapun. Ini bentuknya nggak terlalu tricky. Gue rasa gue mau mulai di pojok dulu lah. Oke, jadi seperti ini. Dan token waktu kita akan maju 3 space. Itulah giliran kita, karena sekarang yang paling belakang adalah pemain hijau. Pemain hijau juga memutuskan untuk melakukan aksi show, dan dia akan membeli patch yang ini. Dia harus membayar 2 kancing yang tentunya dia miliki, dan ini akan dia taruh dengan posisi seperti ini. Dia akan maju 2 space di jalur waktu, dan itulah akhir gilirannya, except karena dia masih paling belakang, dia akan mengambil giliran lagi. Melihat tidak ada opsi yang terlalu bagus, pemain hijau memutuskan untuk melakukan advance kali ini. Jadi dia bakal maju 1-2 spaces, mendapatkan 2 kancingnya kembali. Oke, itu adalah gilirannya pemain hijau. Sekarang kita yang paling belakang, meaning kita yang akan mengambil giliran. Berhubung patch yang ini udah dilewatin sama token netral, gue bakal pindahin ke ujung barisannya, karena kita nggak bakal bertemu dengan tile itu dalam waktu dekat. Yap, kita mau show atau mau advance. Melihat 3 opsi yang ada, kita bisa jahit 1 patch lagi, karena ini cuman biayanya 1 kancing. I guess why not, karena tugas kita adalah memenuhi board kita. Kita bakal bayar 1 kancing, pindahin token kita ke situ, dan kita bakal taruh ya seperti ini. Dan meaning gue bakal maju 2 space di jalur waktu. Karena melewati icon kancing, gue bakal dapat income, dan saat ini cuma ada 1, tapi nggak apa-apa, better than nothing. Kita udah bersiap untuk ronde berikutnya, karena sekarang di pemain hijau yang paling belakang, dia yang akan mengambil giliran. Pemain hijau akan melakukan aksi yang cukup beresiko. Dia mau membeli patch ini seharga 5 kancing. Oke, let's not forget, majukan token netralnya ke sini dulu. Nah, dia sekarang sudah nggak punya kancing sama sekali, dan dia bakal taruh patchnya di sini. Dia akan maju 5 spaces di jalur waktu. Tuh, 2. That's really far away. Dan dia melewati icon kancing, meaning dia akan mendapatkan 2 kancing kembali. So, basically dia hanya membayar 3 kancing untuk tile yang ini. Oke, itulah gilirannya dia. Sekarang kembali ke giliran kita. Wow, gua ngarep bisa dapat beberapa giliran berturut-turut, tapi sayang sekali tidak bisa. Karena gue cuma punya 2 kancing, 3 patch yang available membutuhkan minimal 3 kancing. So, gua mau nggak mau mesti advance. Tapi tetap dapat banyak kancing kok. 1, 2, 3, 4, 5. That's nice. Jadi di giliran berikutnya kita memiliki lebih banyak opsi patch mana yang mau kita beli. Dan sekarang kita sudah berada di depan. Benar-benar pemain hijau nggak menunggu lama. Sekarang di giliran dia lagi. Well, pemain hijau pun di posisi yang sama seperti kita. Dia cuma memiliki 2 kancing. Jadi dia harus advance. Dia maju 1-2 spaces. Jadi dia akan mendapatkan 2 kancing. Tapi dia juga melewati icon kancing. Meaning dia akan mendapatkan income sekali lagi. Yaitu 2 kancing sesuai 2 gambar yang ada di boardnya. Sekarang dia punya 6. Oke, that's nice. Kita yang ada di paling belakang, meaning kita akan mengambil giliran. This is really tempting. Gue punya 2 pilihan ya. Entah gue mau ambil yang ini, cuman spend 3 kancing dan maju 4 space, tapi cuma mendapatkan 1 kancing aja. Atau gue pengen spend 7 kancing, yaitu semua yang ada di koleksi gue, mendapatkan 2 kancing sebagai gantinya. Kayaknya nggak masalah kali ya. Gue juga mau ngelewatin icon kancing kok abis ini. Ya, gue bakal beli patch yang ini. Harganya 7 kancing. That's everything I have right now. Gue bakal taruh ini. Gue bisa taruh di sini kali ya. Oke lah, gue bakal taruh di sini. Kita udah ambil tasnya, kita udah pasang. Token waktu kita akan maju 2 space. 1,
2, kita melewati icon kancing, meaning kita akan mendapatkan 1, 2, 3 kancing kembali. So, netnya ini seharga 4 kancing doang. Dan sekarang ya, giliran kita selesai, pemain hijau yang di paling belakang akan mengambil giliran. Pemain hijau mau hemat, jadi dia bakal beli patch yang gratis. Seperti yang kalian lihat, gak ada icon kancingnya, meaning dia nggak perlu bayar apapun. Dan inilah patch yang kita mau guys, tapi udah diambil sama pemain hijau. Dia bakal taruh di sini karena dia juga memerlukannya. See, it fits perfectly. Tapi dia harus majuin token waktunya 3 spaces. Dan dia udah bukan paling belakang lagi. Sekarang kembali ke giliran kita. Gue nggak terlalu suka opsi yang ada ya. Dari ketiga patches di depan token netral, cuman yang ini bisa gue beli. Oke lah, murah, harganya cuma 1 kancing. Tapi masalahnya dia nggak ada gambar kancingnya yang memberikan income pas gue lewatin icon tersebut. Plus kita harus maju 3 spaces. Itu bukan jarak yang dekat ya. So gue rasa gue mau nabung kancing aja ya. So gue bakal advance 1, 2, 3. Kita dapat 3 kancing, gue boleh kembaliin 2 dari koleksi gue, terus ambil yang 5. Ya, gak ada yang berubah di display. Itu adalah giliran kita. Sekarang gilirannya pemain hijau. Dia akan melakukan opsi sale dan dia akan menjahit patch yang ini. Harganya adalah 5 kancing, cukup mahal tapi worth it. Nah, dia bakal taruh di sini. Token waktunya akan maju 3 space. 1, 2, 3. Dia melewati icon kancing, meaning dia akan mendapatkan income 1, 2, 3, 4. Dan dia kembalikan 1 untuk mendapatkan 5 kembali. That's really nice. Sekarang adalah gilirannya kita. Sekali lagi nggak ada opsi yang terlalu bagus, tapi gue nggak bisa terus-terusan advance juga. Gue mesti penuhin board ini. Gue bakal beli satu-satunya patch yang bisa gue beli, yaitu yang ini. Harganya 3, nggak terlalu murah juga untuk tiles yang kecil. Jadi kita bayar 5, dapat kembalian 2. Untungnya dia cuma memajukan token waktu kita 1 space aja. Gue bakal taruh kayak gini. Dan karena kita masih paling belakang, ini adalah giliran kita lagi. Gue tahu gue bisa beli yang ini. Ini cuma 2 kancing dan majukan token waktu 3 space. Tapi ini sekali lagi nggak ada gambar kancingnya. Gue nggak bisa terus-terusan ngumpulin tiles yang nggak ada gambar kancingnya. Setiap kali income gue pengen dapat sesuatu yang besar. So, gue udah save tadi, gue bakal advance sekarang. Gue bakal maju 1, 2 spaces, meaning gue bakal dapat 2. Dan karena gue ngelewatin icon kancing, gue bakal dapat income 1, 2, 3. Jadi gue bakal kembaliin 2. Dapat 5. Gue punya 8. Ini cukup bagus. Gue bakal beli sesuatu yang lebih bagus lah di giliran berikutnya. Karena sekarang adalah gilirannya pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk go big go home lagi. Dia bakal beli patch yang ini. Harganya adalah 5 kancing. Dia sudah berkali-kali menghabiskan semua kancing di koleksinya. Tapi ini cukup besar dan ada 2 icon kancingnya loh. Oke, dia bakal taruh di sini. Dia bakal majuin token waktunya 4 spaces. 1, 2, 3, 4. Dan dia melewati patch spesial, dia akan mendapatkannya. Dia bakal taruh di sini karena agak susah untuk mengisi celah-celah yang kecil seperti ini. That's really nice, walaupun dia harus maju cukup jauh. Tapi itu adalah gilirannya pemain hijau. Sekarang kembali ke giliran kita. Melihat jangka panjang ke arah depan, gue rasa ini bakal jadi rencana yang cukup baik. Gue bakal beli patch yang ini ya. Harganya cuma 2 kancing, murah meriah. Sayangnya tidak memberikan gambar kancing untuk dipasang di board, tapi nggak apa-apa, gue tetap bakal taruh di sini. Dia hanya memajukan token 1 space, so that's really nice, bener-bener murah meriah. Kita masih paling belakang, jadi sekarang masih giliran kita. Berikutnya, gue bakal beli patch yang ini, harganya cuma 3 kancing, jadi gue bayar 5, kembaliannya 2 kancing. Gue pindahin token netral ke sini, dan gue bakal taruh di sini. Ada kancingnya, dan tergolong murah meriah juga, walaupun nggak lebih murah dari yang ini ya. Token waktu kita cuma maju 2 space. Dan kita mendarat di tempat yang sama dengan pemain hijau. Tapi ingat, kalau ini kejadiannya kita bakal tumpuk token kita di atasnya. Meaning, ini masih giliran kita loh. Gua rasa waktunya menghemat udah habis ya. Gua bakal beli tiles yang ini. Ya harganya 3 kancing. Gua udah nggak punya apa-apa lagi di koleksi gua. But don't worry, we're gonna see. Ya ini mahal. 6 waktu tapi memberikan 2 kancing. That's really nice. Gue perlu income yang banyak juga guys supaya bisa bertahan sampai akhir permainan nanti. Ya kita bakal maju 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's really far away dari pemain hijau. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah dapet 3 giliran berturut-turut tadi. Ya kurang apa coba. Kita ngelewatin 2 icon, kita bakal resolve satu persatu. Untuk icon kancing kita mendapatkan income 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow udah banyak ya, padahal tadi kayaknya nggak ada apa-apa. Ya bagus lah, syukur. Dan berikutnya kita melewati patch special, dan gue bakal taruh ini di, kayaknya gue pengen taruh di sini karena gue nggak pengen memikirkan bagaimana cara memenuhi spot-spot yang berliku-liku ini. Oke, kita obviously udah bukan yang paling belakang lagi, sekarang adalah gilirannya pemain hijau. FYI guys, ini adalah tiles terakhir di display ya. Kita udah comotin banyak-banyak, sekarang sudah sisa segini doang. So, gue merasa semuanya bakal menjadi lebih tight lagi. Seperti yang mungkin kalian ingat,
di giliran sebelumnya pemain hijau menghabiskan semua kancing miliknya. Jadi berhubung gak ada tiles gratis yang bisa dia beli, dia harus melakukan aksi advance. But that's really nice seperti yang akan kalian lihat ya. Dia bakal maju ke sini cukup jauh loh ke depan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan mendapatkan 7 kancing, but that's not all. Dia juga melewati icon kancing. Dia akan mendapatkan income 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, that's a lot. Dia literally bisa beli apapun di giliran berikutnya. Itulah gilirannya mereka. Sekarang kita yang paling belakang yang akan mengambil giliran. Ada satu patch yang paling sempurna dan untungnya gue bisa membelinya, yaitu yang ini. Harganya cuma 2 kancing, jadi gue bayar 5, angsur 3. Angsur itu kembalian dalam bahasa Balikpapan ya. Gue bakal taruh dan ya gue perlu ini supaya bisa mengisi kekosongan yang ada dengan sangat baik. Kita maju 3 spaces. 1, 2, 3. Melewati icon kancing kita dapat income lagi. Wow, tambah banyak aja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bakal kembalikan 3 untuk mendapatkan 10 dalam bentuk 5 dan 5 karena nanti kita bakal pecah jadi pecahan kecil juga. Oke, itu adalah giliran kita karena sekarang pemain hijau adalah yang paling belakang. Berhubung display udah mengecil ya, tile yang ini bakal gue pindahin. Ya kalian lihat ya dari tadi gue jujur itu. Oke, sekarang adalah gilirannya pemain hijau. Dia memutuskan untuk membeli patch pertama yang available. Harganya cuma 2 koin. Ini mah gak ada apa-apanya dibandingkan koleksi dia yang ada 11, 13 koin. Dia bakal taruh ini di posisi seperti ini. Dan dia bakal majuin token waktunya 2 spaces doang. Dia melewati icon kancing, meaning dia akan mendapatkan income 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mendapatkan 6 lagi. Wow, semakin ke tengah itu kita pasti semakin kaya guys, karena semakin banyak simbol kancing di board kita akan mendapatkan banyak income. Masih gilirannya pemain hijau karena token waktunya ada di paling atas. Sekali lagi dia bakal go big go home, tapi ya itu udah bukan apa-apa lah. Dia udah punya banyak koleksi kok. Dia bakal bayar 10 kancing untuk membeli patch yang ini yang cukup besar, waktunya cukup jauh, tapi memberikan 5 kancing. Dia bakal taruh di sini. It fits perfectly guys. Yap, maju 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 icon lagi dilewatin. Pertama-tama dia bakal ambil patchnya dan dia bakal taruh di sini supaya dia tidak perlu memikirkan liko yang kecil itu. Next dia melewati icon kancing, dia mendapatkan income. Wow, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia bakal kembalikan 1, mendapatkan 10. That's really awesome. Kayak kembali modal guys, tapi bedanya dia sudah banyak memenuhi boardnya juga. Oke, dia jauh di depan kita, so kemungkinan besar kita akan mendapatkan beberapa giliran sekaligus. Wow, gua nggak nyangka guys, biasanya kalau si kecil muncul pasti diambil, tapi ternyata dia di skip. Jadi dia akan kembali ke bagian belakang display. Di giliran kita punya banyak opsi ya, karena kita punya banyak kancing. Kita bisa beli semuanya, tapi gua rasa gua pengen beli yang ini ya. Kenapa? Karena waktunya ini majunya lebih sedikit dan memberikan 2 kancing. So, gua bakal bayar 7, bayar 10, angsur 3. Oke. Dan gue bakal taruh ini, mungkin gue bakal taruh di sini kali ya. Nanti berharap dapat patch special untuk mengisi kekosongan yang di sini. Kita bakal maju 4 space. 1, 2, 3, 4. Ya, kita masih jadi pemain yang mengambil giliran karena kita masih paling belakang. Gue rasa nggak apa-apa kali ya pakai banyak uang karena abis ini kan kita bakal dapat income. Gue bakal beli ini karena bakal perfect banget untuk ditaruh di sini. Yap, no brainer. Gue bakal bayar 3 kancing. Tersisa 1 doang di koleksi gue, tapi gue memenuhi kekosongan yang sebenarnya sulit juga untuk diisi. Ya, sekarang udah bagus kelihatannya guys. Kita bakal maju 4 spaces. 1, 2, 3, 4. Kita melewati icon kancing. Kita mendapatkan banyak sekali income. Gue suka banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akhirnya bilangan bulat teraih juga. Kita bayar 10 di 2 giliran sebelumnya. Kita dapat kembali 10. That's really awesome. Tapi sekarang udah bukan giliran kita lagi. Adalah gilirannya pemain hijau. Walaupun memiliki cukup kancing untuk membeli patch yang mahal dan banyak gambar kancingnya ini, pemain hijau mau slow down dan dia hanya akan membeli patch yang ini. Harganya 2 koin, gak terlalu mahal guys. Slow down, beneran slow down. Dan dia bakal taruh di sini, bukan di sini. Dan token waktu hanya maju 2 space. Meaning masih giliran dia. Sekarang dia memutuskan untuk membeli tiles yang baru dan ya dia bakal beli tiles yang ini sedikit lebih mahal yaitu 7 koin. 2 plus 5 adalah 7. Dia gerakin token netralnya dan dia bakal taruh di sini. Sekarang 2 sisi dari boardnya sudah penuh. Oke, dan itu hanya majuin 1 space aja. Meaning masih giliran dia juga. Tapi berhubung nggak ada lagi patch yang bisa dibeli, ini harganya 8, 10, 10. Dia cuma punya 7. Dia harus advance. Tapi nggak apa-apa. Dia slow down beneran. Dia cuma maju 1 dan mendapatkan 1 kancing. Udah, itulah gilirannya pemain hijau. Sekarang kembali ke giliran kita. Kita bisa beli patch yang manapun dan apapun yang kita pilih itu akan membuat kita maju di depan pemain hijau. Tapi nggak masalah ya, kita akan mendapatkan income juga. So, gue rasa gue pengen ambil yang banyak kancingnya. Yang ini cuma maju 4 space, yang ini maju 6 space. Gue bakal menghemat waktu dengan membayar 10 kancing. Itu cukup banyak guys, tapi nggak apa-apa. Dapat 3 income setiap kali ngelewatin icon kancing guys. Dan gue rasa gue bakal taruh di sini karena itu sangat bagus dan tidak menciptakan space kosong di tengahnya. Oke, kita bakal maju 4 spaces.
1, 2, 3, 4. Kita melewati icon kancing. Income kita semakin banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. That's really awesome. Oke, kembali modal bahkan lebih banyak lagi. Tadi kita spend 10, dapat 13 kembali. That's a really nice decision, I guess. Dan sekarang bukan giliran kita lagi, adalah gilirannya pemain hijau. Ada satu patch yang paling dibutuhkan oleh pemain hijau, yaitu yang ini. Dia bakal beli patch yang itu, harganya murah, cuma satu doang. Dan dia bakal taruh di sini, mengisi spot yang bagus. Jangan lupa kita bakal majuin token waktunya 4 spaces. 1, 2, 3, 4. Dia melewati icon kancing, jadi dia akan mendapatkan income. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, cukup banyak juga ya, beda 2 sama kita. Tapi itu masih cukup banyak guys. Oke, itu adalah gilirannya pemain hijau, sekarang adalah gilirannya kita. Patch manapun yang kita pilih, kita bakal melangkahi pemain hijau dan mendapatkan patch spesial. Bagus sekali karena gue punya satu spot yang perlu diisi oleh patch spesial itu. Dan melihat ukurannya, gue rasa gue tertarik banget sama yang ini ya. Karena ini majunya 5 sama 6 space, gue gak mau maju terlalu jauh. Ini cuma 2 space doang, that's a win-win solution. Gue bakal bayar 4 kancing, masih sisa 10, masih banyak kok. Dan gue bakal taruh ini di sini. Fits perfectly guys, benar-benar tertata dengan rapi, tinggal nanti diisi 1. Ya kita bakal maju 2 space, 1, 2, dan ya baru bilang mau diisi, sekarang sudah diisi. Dan ya token waktunya di sini kita masih punya sisa 10 kancing, that's really awesome. Tapi sekarang udah bukan giliran kita, tapi adalah gilirannya pemain hijau. Pemain hijau mau mendapatkan 2 giliran berturut-turut. Caranya, dia pertama-tama harus membeli patch yang ini, karena itu hanya memajukan token waktunya 1 space doang. Dia membayar 2 koin. Dia bakal taruh di sini karena space itu cukup sempit dan token waktunya seperti yang gue bilang cuma maju 1, masih giliran dia. Dan untuk giliran dia yang kedua ini, dia bakal membeli tiles yang ini seharga 6 koin, 6 kancing. Gue bakal bilang kancing atau koin sama aja sih ya. Dia bakal taruh di sini, berharap bisa membentuk 7 kali 7 lebih cepat dari kita, but we never know for sure karena ini memajukan token waktunya 5 space, cukup jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Dia melewati icon kancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, income-nya udah sama seperti kita guys. Kayaknya kita udah nambah bukan sih? Cuma gue lupa juga lah. Oke, yang penting dia udah punya 23 kancing sekarang. Dan itulah gilirannya pemain hijau. Sekarang adalah giliran kita. I guess we can do it guys. Kita bisa melakukannya sebelum pemain hijau. Ya, kita bakal beli tas yang ini terlebih dahulu. Harganya adalah 4 kancing, bayar 5, angsur 1. Kita ambil dan ditaruh di sini. That's nice. Jadi kita cuma maju 2 space doang. Jauh, masih jauh dari pemain hijau. Masih giliran kita sekarang. Untuk berikutnya, well kita nggak bisa beli tas yang lain. Ini harganya 8, ini harganya 7. Kita bisa beli yang ini, but that's the one that we need. Kita bakal taruh. Bam! Selesai deh. Pertama-tama kita lihat dulu ya. Kita udah mengkomplitkan 7 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu area ini sudah penuh tanpa ada lubang sama sekali. Meaning kita akan mendapatkan bonus 7 poin di akhir permainan. Yuhu! Tapi sekarang kita cuma sisa 5 kancing doang guys. Oh ya, sebelum mengakhiri giliran jangan lupa majukan token waktu kita. Tadi yang mana ya? 3 space. 1, 2, 3. Kita melewati icon kancing, meaning kita dapat income yang banyak. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan what's even better adalah sekarang masih giliran kita. Nyata kalau dipikir-pikir, this will be an easy choice. Karena kalau gue ngambil salah satu dari 2 patches ini, gue bakal maju 6 spaces dan udah. Gue sampai di space terakhir, giliran udah selesai buat gue sampai ke permainan, tinggal menunggu pemain hijau menyelesaikan permainan. So, kalau gue mau lanjut main, gue better beli yang inilah. Harganya sedikit lebih mahal ya, 10 kancing. Well, yang lainnya cuma 8 sama 7 sih, jadi beda nggak terlalu jauh. Tapi seenggaknya kita cuma maju 3 space doang. Gue bakal taruh, gue nggak mau taruh di sini lah, karena yang 2 spaces udah diambil sama pemain hijau. Ya, di sini. Berharap gue masih punya waktu untuk mendapatkan yang ini. Oh ya, majuin token netralnya ke sini dan majuin token waktunya 3 spaces. 1, 2, wow, beneran 1 space sebelum menuju space terakhir, meaning kita masih dapat 1 giliran terakhir lah. Kita dapat 1 patch special. Gua rasa gue mau taruh di sini lah karena gue kayaknya nggak punya waktu buat mengisi slot yang sempit seperti itu. Dan itulah buat kita, I guess, sekarang adalah gilirannya pemain hijau. Well, pilihan yang sama kayak gue, walaupun pemain hijau nggak suka patch yang ini karena terlalu besar dan bentuknya tidak pas, dia tetap harus mengambil yang ini untuk memastikan dia mendapatkan 1 giliran terakhir. Dan dia hanya perlu membayar 2 kancing untuk mengambil tas yang ini, dan satu-satunya tempat yang available adalah di sini, tapi dia bakal taruh di sini lah. Siapa tahu nanti bisa menghasilkan sesuatu, minimal 1 tile lagi lah buat dia. Dia bakal maju 3 space, 1, 2, 3 di atas kita, meaning dia akan mendapatkan 1 giliran terakhir, dan ya giliran terakhirnya dia di permainan ini juga. Well, karena giliran terakhir lebih baik dia beli yang paling besar aja ya. Kebetulan harganya murah, cuma 1 koin, 1 kancing doang, dan dia bakal taruh di sini lah. Ya, space kosongnya nggak terlalu banyak tapi tersebar cukup luas. Dia maju 5 spaces di jalur waktu, tapi dia udah mencapai space terakhir. Jadi dia nggak bakal maju lebih jauh lagi. Dia mendapatkan income terakhirnya sebelum kita scoring. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itulah giliran terakhirnya pemain hijau. Sekarang kita akan lihat giliran terakhir kita. Wow, dari penuh sekarang sisa 4 tiles doang di display guys. Jadi karena ini giliran terakhir, gue mendingan beli sesuatu yang paling besar. Ada 2 yang paling besar karena yang ini udah nggak cukup ya di sini ya. Dan kalau sampai seri, karena ini sama-sama 4 kotak ya, gue bakal cari yang paling murah. Karena ingat kancing di akhir permainan bernilai 1 poin. Ini 7 kancing, ini 4 kancing. No brainer gue bakal beli yang ini. Plus ini ada 2 simbol kancingnya. Ini ada 3 sih. Jadi net 1 I guess. Kita bakal bayar 4. Taruh di sini karena masih ada tempat. Wow, hampir sempurna. Sisa 1 yang kosong di sini. Oke, but I'm still pretty satisfied about that. Kita maju 6 spaces, tapi ya udah di space terakhir, maju 1. Apa kita menerobos dan melawan waktu. Dan kita bakal terima income terakhir sebelum masuk scoring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. That's a lot. Gua ambil 10 lah. 15 plus 3. Dan itulah giliran terakhir kita sekaligus akhir dari permainan. Langsung aja kita hitung final skornya yuk. Mulai dari pemain hijau dulu ya guys. Dia punya kancing yang paling banyak soalnya. 10, 20, 34. Dikurangin penaltinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 adalah 12. Meaning 34 kurang 12. Pemain hijau mendapatkan 22 poin. Oke, sekarang kita hitung poin kita. 10, 20, 23 plus 7 adalah 30. Untuk penaltinya kita cuma ada 1 space kosong untungnya. Jadi minus 2, 30 minus 2 adalah 28. Wow, kita menang guys. Walaupun bedanya cukup tipis ya. Kalau kita nggak punya bonus yang ini, kita kalah sama pemain hijau. That's great. Itulah one full playthrough main Patchwork berdua. Semoga dengan menonton video ini kalian lebih ngerti gimana cara mainnya. Kalau masih ada pertanyaan seputar gameplaynya, kalian boleh post komen di bawah. Gua akan jelaskan semaksimal mungkin. Tapi sekian dulu dari gua. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.